Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji beserta syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabarnya Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah. Senang rasanya hari ini dipertemukan dengan calon-calon ahli surga. Senang hari ini dipertemukan dengan orang-orang yang semangat berbuat kebaikan. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diistiqomahkan di dalamnya. Ibu dan Bapak jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sambil menunggu kehadiran guru kita, izinkan saya menyampaikan sedikit ilmu yang mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi saya secara pribadi, umumnya untuk Bapak dan Ibu sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Fatir. Surat apa, Bu? Ayat 15. Ayat berapa, Pak? 15. Surat Fatir surat keberapa? Surat ke Al-Qur'an. Surat ke-35. Surat Fatir itu surat ke-35 ayat 15. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Shadaqallahul azim. Allah berfirman, Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, antumul fuqara'u ilallah, kamu sekalianlah yang membutuhkan rahmat Allah. Wallahu, dan Allah, huwal ghaniyyul hamid, dia maha kaya dan maha terpuji. Jadi ibu bapak sekalian, kita semua membutuhkan rahmat Allah. Dan kitalah yang membutuhkan rahmat Allah itu
Sedangkan Allah tidak membutuhkan apapun dari kita karena Dia sudah maha kaya dan maha terpuji. Maka ayat ini mengingatkan sekaligus menjelaskan kepada kita bahwasannya pertama, seluruh ibadah yang kita lakukan, baik itu yang sifatnya ibadah mahdhoh atau ghair mahdhoh, sesungguhnya itu ibadah bukan untuk Allah, bukan untuk kepentingan Allah, tapi semua ibadah yang kita lakukan dalam rangka kita membutuhkan rahmat Allah. Maka kalau diri kita benar-benar meyakini bahwa kitalah yang membutuhkan rahmat Allah itu, dan kita membutuhkan rahmat Allah itu setiap saat, setiap waktu, maka harusnya ibadah kita tuh selalu istiqomah kapanpun dimanapun. Banyak orang yang semangat beribadah di bulan Ramadan kemarin. Luar biasa semangatnya. Ada yang mengkhatamkan Quran berulang-ulang. Alhamdulillah. Ada yang semangat pergi ke masjid. Ya. Sampai jangankan yang wajib, yang sunnah saja berjamaah. Alhamdulillah. Ada yang saking semangatnya ibadah di Ramadan, adan saja ditanyakan. Ya, geus adan can gitu. Adan apa? Maghrib. Itu kan gambaran, Pak. Ramadan teh semangat pisan. Makanya adan wae ditatanyakan terus. Sampai mu nonton TV menjelang azan, dipindah-pindah channel hanya neangan adan. Ya. Coba TPRI juga geus adan pindah ke gitu ya. Rindu sekali terhadap azan. Alhamdulillah pan ayeuna mah teu kitu. Ayeuna mah justru ngadeng adan magrib teh, geus magrib deui nya gitu. Ya. Semangat sekali, alhamdulillah. Tetapi banyak di antara manusia yang ketika Ramadan itu selesai, berakhir, pergi, maka banyak orang yang menjadi futur atau menjadi malas untuk meningkatkan, minimal menjaga motivasi ibadahnya. Insya Allah tidak ada di sini orang-orang seperti itu. Ya, walaupun wajah nama rada mirip ya. Maka pantas Imam Ash-Shibli ketika beliau ditanya oleh salah seorang muridnya, "Syekh, menurutmu utama mana, afdol mana, ibadah di bulan Rajab atau ibadah di bulan Sya'ban?" Maka jawaban Syekh Ash-Shibli, dia mengatakan, "Jadilah kalian hamba Allah, jangan menjadi hamba Sya'ban, jangan menjadi hamba Rajab. Jadilah kalian hamba Allah yang beribadah hanya untuk Allah. Jangan kalian menjadi hamba Ramadan, hamba Sya'ban, sehingga ibadahnya hanya semangat di bulan-bulan itu saja." Makanya Bu punten, kalau kita semangat Ramadan, tapi begitu Ramadan selesai menjadi tidak semangat, jangan-jangan kita tuh bukan hamba Allah, tapi hamba Ramadan. Ibu,
Kenapa belum tadarus lagi? Udah kemarin Ramadan. Ya. Pak, belum ke masjid lagi? Belum, capek kemarin Ramadan. Ya. Hati-hati Ibu. Padahal balik lagi, ketika bicara butuhnya kita terhadap kasih sayang Allah, rahmat Allah, kita tidak butuh rahmat Allah itu hanya di Ramadan saja. Kalau rahmat Allah bisa mendatangkan ketenangan kepada kita, pertanyaannya, apakah kita termasuk orang yang butuh tenang Ramadan saja? Tidak. Kalau rahmat Allah itu mendatangkan jalan-jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapi, apakah kita butuh jalan keluar itu hanya di Ramadan saja? Tidak. Tapi kita butuh rahmat Allah setiap saat. Ramadan butuh rahmat Allah. Syawal butuh rahmat Allah. Rajab butuh rahmat Allah. Seluruh waktu, setiap saat kita membutuhkan rahmat Allah itu. Maka oleh sebab itu Ibu pertama melalui ayat tadi, belajarlah untuk bisa istiqomah dalam mengabdi atau beribadah kepada Allah. Istiqomah. Apa arti istiqomah itu? Ada yang tahu? Dawam, konsisten, continue. Kalau secara bahasa istiqomah itu tegak lurus. Cek orang Sunda mah ya istilah. Naon Pak namina teh geuningan teu unggut kalinduan teu gedag. Tak eta Bu. Aya nu nyamper. Eueuh nu nyamper. Ngaji we. Ibu teu ngaji, nu nyamper. Ya. Kan suka ada yang gitu ada? Ada. Ketawanya mah yang rumah saya tanya. Lihat Pak, kalau orang yang istiqomah itu dia continue. Selagi dia tahu itu kebaikan, dia fokus saja. Ya, ada yang ngajak, ada yang tidak. Ada yang muji, ada yang tidak. Istiqomah saja dia karena dia yakin ini adalah kebaikan. Maka pantas Ibu Bapak sekalian, orang yang istiqomah itu dalam ibadah, Allah janjikan surga. Bisa dilihat di surat Fussilat ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون Innallazina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata bahwa Tuhan kami adalah Allah. Summastaqamu. Kemudian mereka meneguhkan pendiriannya dalam beriman kepada Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka akan turun kepada mereka malaikat-malaikat Allah. Seraya malaikat itu berkata, Allah takhafu wala tahzanu. Janganlah kalian takut, janganlah kalian bersedih. Para ahli tafsir mengatakan, Allah takhafu, jangan kalian takut. Takut apa? Takut dengan kehidupan setelah dunia ini. Jangan takut dengan kematian, jangan takut dengan hari akhir. Wala tahzanu, dan jangan kalian sedih. Apa maksudnya? Jangan sedih dengan semua yang akan ditinggalkan oleh kita
anak kita, keluarga kita, pasangan kita, harta kita, jangan dibuat sedih oleh kita. Tapi apa kata Allah? Wa absyiru, dan berbahagialah kalian bil jannatil lati kuntum tu'adun, dengan surga yang telah dijanjikan Allah untuk kalian. Oh Bu, makanya istiqomah itu surga jaminannya. Makanya bismillah ya, Ramadan mah atosan Bu. Jadi kalau sekarang orang beribadah karena Ramadan, ingat Ramadan itu hanya sebulan. Sekarang mau nungguin Ramadan tahun depan, belum tentu sampai umurnya. Daripada nungguin tahun depan, sudah mulai Syawal sekarang. Semangat lagi. Saum semangat ya. Kalau kemarin Ramadan sebulan semangat, minimal Syawal 6 hari semangat. Ya, Ustaz lebar loba kene kue. Ya sudah, kuenya pakai buka atuh. Ya. 6 hari Bu. Bapak-bapak kalau Ramadan semangat taraweh, sekarang Syawal cing semangat tahajud. Ya. Tapi kan Ustaz, taraweh mah bisa bada isya. Hari tahajud Ustaz kudu sepertiga malam. Enggak apa-apa, bada isya juga asa tidurnya sebentar. Yang penting malam, makanya disebut qiyamul lail. Ali malam teh ti kapan? Ti maghrib. Tapi sebaik-baik waktu untuk qiyamul lail atau tahajud adalah sepertiga malam. Nah, ya, usahakan Pak. Nonton bola wae bisa Pak, bangun jam 2-nya Pak. Tapi Ustaz kan nginum kopi heula, nyarek tahajud nginum we heula kopi atuh. Ya. Gitu. Kita terkadang kalau urusan akhirat suka banyak alasan. Tapi kalau urusan dunia mah enggak ada alasan. Bisa semuanya. Ya. Nah, maka istiqomah dalam ibadah. Kemudian Ibu Bapak sekalian, pertanyaan kedua, kenapa kita membutuhkan rahmat Allah? Kenapa kita butuh rahmat Allah? Maka berdasarkan hadis Rasulullah SAW, beliau mengatakan setiap hamba-hamba Allah itu membutuhkan rahmat Allah. Kenapa? Karena tidak ada jaminan seseorang memasuki surga dengan ibadahnya, kecuali memasuki surga hanya dengan rahmat Allah. Jadi kita butuh rahmat Allah itu karena kita ingin jadi ahli surga. Karena surga tidak bisa dimasuki oleh kita dengan hasil ibadah. Orang masuk surga itu murni karena kasih sayang Allah. Makanya pernah ada kisah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah. Ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Nabi, baru saja kekasihku malaikat Jibril keluar dariku di mana dia memberitahu kepadaku, wahai Muhammad, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, sesungguhnya Allah memiliki seorang hamba di antara sekian banyak hamba-hambanya yang melakukan ibadah kepada Allah selama 500 tahun. Jadi ada seorang hamba Allah yang beribadah kepada Allah selama 500 tahun. Dia beribadah di atas sebuah gunung yang berada di tengah lautan, yang lebarnya 30 hasta, panjangnya 30 hasta. Sedangkan jarak lautan tersebut dari daratan masing-masing arah mata angin sepanjang 4000 parsak. Allah mengeluarkan mata air di puncak gunung itu hanya seukuran jari. Sangat segar mengalir sedikit demi sedikit hingga menggenang di bawah kaki gunung. Di samping genangan air itu Allah juga menumbuhkan satu pohon delima
yang setiap malam mengeluarkan satu buah delima matang untuk dimakan oleh hamba Allah itu. Maka jika hari menjelang petang, hamba Allah itu turun ke bawah gunung, mengambil air wuzu sambil memetik buah delima untuk dimakan, kemudian mengerjakan sholat dan ia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jika waktu ajalku tiba, maka wafatkan aku dalam keadaan bersujud kepadamu, dan aku mohon agar jasadku tidak dimakan oleh tanah dan binatang-binatang lainnya, sehingga kelak aku dibangkitkan dalam keadaan bersujud juga." Maka kemudian malaikat Jibril berkata, maka Allah benar-benar mengijabah permohonan hambamu itu. Kemudian dia mendapatkan di hari di mana manusia dibangkitkan, orang ini pun dibangkitkan dan Allah berfirman kepada malaikat-malaikatnya, "Wahai malaikatku, masukkanlah hambaku ini ke dalam surga dengan rahmatku," kata Allah. Maka hamba Allah ini membantah dan dia berkata, "Ya Allah, masukkan aku ke dalam surga karena amalku." Maka kemudian Allah memerintahkan lagi kepada malaikat, "Wahai malaikat, masukkan hambaku ini ke dalam surga dengan rahmatku." Maka orang ini lagi-lagi membantah, "Ya Rob, masukkan aku ke dalam surga dengan amal ibadahku." Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada malaikat, "Cobalah kalian timbang lebih berat mana antara kenikmatan yang aku berikan kepadanya dengan amal yang dia lakukan." Maka malaikat pun menimbangnya. Apa yang terjadi? Nikmat penglihatan saja ternyata lebih berat dibanding dengan ibadah 500 tahun yang dilakukan oleh dia. Ya Allah, nikmat penglihatan mata yang kau berikan kepadanya, setelah aku timbang dengan ibadah yang dia lakukan 500 tahun, ternyata lebih berat timbangan nikmat penglihatan yang kau berikan. Maka kemudian Allah berfirman, "Kalau demikian, masukkan dia ke dalam neraka." Maka ketika hamba ini mau diseret ke dalam neraka, baru hamba ini berteriak kepada Allah, "Ya Rob, benar, ternyata aku masuk surga karena rahmatmu, maka masukkanlah aku ke dalam surgamu dengan kasih sayangmu." Maka jamaah yang dirahmati Allah, kemudian malaikat membawa hamba ini ke hadapan Allah. Dan Allah kemudian bertanya kepada hamba ini, "Hambaku, siapakah yang menciptakanmu ketika kamu belum menjadi apa-apa?" Maka orang ini menjawab, "Engkaulah ya Allah yang menciptakanku." Kemudian Allah bertanya lagi, "Yang demikian itu karena keinginanmu sendiri atau berkat kasih sayangku?" Maka dia menjawab, "Semata-mata karena rahmatmu ya Allah." Maka Allah bertanya lagi, "Siapa yang memberi kekuatan kepadamu sehingga engkau bisa mengerjakan ibadah selama 500 tahun lamanya?" Maka orang ini menjawab, "Engkau ya Allah." "Siapakah yang menempatkanmu berada di tengah-tengah lautan, di sebuah gunung sehingga engkau bisa menikmati seluruh nikmat yang ada di tempat itu?" Maka orang ini menjawab, "Engkau ya Allah." Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, semua karunia diberikan oleh Allah. Kita diperintahkan hanya untuk mengabdi kepada Allah. Tetapi ketahuilah, pengabdian kita kepada Allah, kalau dipakai untuk membeli surga, semuanya tidak akan pernah bisa mencukupinya.
Maka kenapa kita butuh rahmat Allah? Karena ibadah yang kita lakukan belum tentu bisa mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita mau jujur ibu bapak sekalian, kalau kita sekarang mengandalkan sholat kita untuk bisa masuk ke dalam surga, pertanyaan sederhana, jangan bicara sholat yang telah lalu. Tadi subuh saja, kalau sholat ibu, saya, bapak 7 menit, 10 menit, berapa menit ingat ke Allahnya? Jangan-jangan tadi sholat subuh lebih banyak ingat karena jadwal ngaji isuk-isuk iya. Allahu Akbar. Kabiro alhamdulillah kasir. Naik naon yang ke al-irsad. Milu gitu kasih ibu itu. Tapi sieun teu datang. Naik angkot jam sabaraha initna. Allahu Akbar. Ciga nama maning pesen Gojek. Leuwih murah, lebih efisien. Sami Allahu liman hamidah. Balik nangke ngabaso heula ciga nama Allahu Akbar. Nah, itu tuh. Punten Bu, gitu henteu Bu? Ya kalau sekarang kita membangga-banggakan bahwa sholat yang kita kerjakan, zikir yang kita baca, benar-benar bisa membawa kita masuk ke dalam surga Allah tanpa rahmat Allah, aslinya memalu Bu. Makanya malaikat datang kepada Allah membawa catatan amal-amal kita, dibawa ke hadapan Allah. Apa kata Allah? Buang catatan itu. Masih disegel, tapi kata Allah apa? Buang catatan-catatan itu. Maka kemudian malaikat berkata, ya Rob, ini dalam buku ini adalah catatan amal-amal yang telah dilakukan oleh hamba-hambamu. Salat, ngaji, baca Quran, sedekah, semua tentang amal baik yang kau perintahkan. Lalu apa kata Allah? Buang catatan itu. Benar itu tentang catatan amal-amal yang dia lakukan. Tapi semua amal dalam catatan itu tidak ada satupun yang niatnya karenaku, kata Allah. Disuruh dibuang Bu. Maka pantas Nabi mengatakan innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk kalian, rupa kalian, harta kalian, tapi yang Allah lihat apa yang ada dalam hati kalian dan apa yang kalian kerjakan. Malu saya juga jujur Bu, sama dengan ibu. Kalau sekarang mengandalkan sholat, aduh ya Allah. Sholat 5 menit, 7 menit. Paling berapa menit ingat ke Allahnya. Bahkan seringkali sholat itu didominasi pikiran kita itu dengan sesuatu yang boleh jadi menjadi pikiran utama kita. Kalau yang mungkin pikiran utamanya sekarang tentang anak, milih sekolah untuk anak. Jangan-jangan selama sholat itu aja yang dipikirin. Asupkeun ka mananya budak teh. KDT jauh teuing. Gitu. Kalau yang dipikirinnya tentang masakan bisa jadi masuk tuh ke pikiran dan hati. Allahu Akbar. Kabiro walhamdulillah. Ini mah Bu insya Allah ya karena sudah refleks ini mah udah hafal doa sholat. Saya yakin ini mah bakal baca. Doa iftitah dibaca, Fatihah dibaca, surat dibaca. Muasalah ya mah. Tapi iya jeung iya Bu. Allahu Akbar. Ya Allah. Udah poe ahad deui teu karasana. Masak naon? Allahu Akbar. Hayam mahal. Telur naik. Ini bararingung sami Allah liman. Tapi kan aya kenehnya asana mah dina kulkas. Allahu Akbar. Mending diopor, digoreng, dikecapnya. Allahu Akbar. Dikecap ciga nama. Tapi si bapak tepati resepeun. Allahu Akbar. Digoreng weh meh gampang. Tapi minyakna sabeak. Meuli we. Itu kan salat kita Bu. Lalu apa yang terjadi coba? Apa yang terjadi?
Baru ingat lagi sholat teh cengkat ibu teh. Kela teh dua asa tilunya. Kela asa dua asa tilu. Gitu tah. Asa dua asa tilu. Kumaha cek ibu dina hate? Gelo teh gara-gara hayam ya jadi pohorokan. Hayam disalahkeun. Pada cek hayam naon dosa urang mah teu tata dege cicing. Terus papa ibu teh langsung nangtung cek ibu teh dua cigana mah. Maca deui Fatihah, tapi ieu jeung ieu anger mikir asa tilu. Ayo jujur Bu, salat kita tuh asli, salat saya bukan salat kita ya. Salat ibu mah saya yakin gak beda lah. Ya, kadang-kadang gitu. Mun bapak-bapak mah katingali harusu pisan Bu. Harusu bapak-bapak mah. Saking husunya sarua sok poho rakaat, saking husuna. Ya. Bahkan babacaan surat ge kare Fatihah can dibaca geus bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallah. Alah sacan Fatihah. Sabab naon? Memeh ruku, memeh sujud geus mikiran surat naon deui nya engke nu dibaca gitu. Ya. Malu aslinya Bu, malu kita. Sekarang kalau ibu bapak mengandalkan apa? Baca Quran. Aduh ya Allah. Orang lain mah ada Bu punten ya, yang baca Qurannya itu sehari khotam. Imam Syafi'i 60 kali khotamnya selama sebulan, bulan Ramadan. Berarti sehari berapa kali? 2 kali. Ada yang sehari sekali, ada yang sepekan sekali. Saya alhamdulillah tahadus binikmah punya bapak usia 95 tahun. Di Garut. Alhamdulillah diberikan oleh Allah usia 95 itu sehat. Masih kuat ngimamin, masih kuat diajak ke sini ke Bandung, masih kuat ngurus ayam, 95 tahun. Saya penasaran, saya coba bukan penelitian tapi melihat gitu apa yang dilakukan oleh bapak saya. Sampai Allah karuniakan usia yang panjang dan hebatnya lagi tidak terkena penyakit pikun. Ya, sehat. Dan ini punten Bu, sebenarnya ini yang dicita-citakan kita. Di masa tua itu sehat. Ya. Kenapa di masa tua harus sehat? Karena Bu punten, kalau sehat jauh lebih menikmati masa tua. Yang kedua, kalau sehat tidak merepotkan keluarga. Ibu bapak punya anak 8, 7, 9. Kalau mereka sakit apapun bisa diurus oleh bapak dan ibu berdua. Tapi bapak ibu sudah tua sakit-sakitan, anak yang 8 belum tentu mau ngurus kita. Betul? Makanya sampaikan ke anak-anak ibu, betul gitu. Iya Bu, saya lagi kerja, sibuk kerja. Tiba-tiba istri nelpon atau nge-WA, ayah pulang dulu si adek demam tinggi harus dibawa ke dokter. Maka sepenting apapun rapat itu, ya, sepenting apapun bicara saat itu, saya akan katakan izin, saya harus segera pulang karena anak harus dibawa ke rumah sakit. Saya tidak akan lagi mementingkan urusan pekerjaan. Bahkan kalaupun dikatakan kalau pulang dipecat dari pekerjaan, saya akan katakan gak apa-apa, pecat aja saya. Bagi saya anak jauh lebih penting daripada pekerjaan. Karena kalau pekerjaan hilang saya masih bisa mencari di tempat lain. Tapi kalau anak hilang belum tentu saya diberi karunia lagi oleh Allah. Benar Bu? Makanya ibu malam kurang tidur, ngurus anak kalau sakit. Bisa orang tua. Tapi mohon maaf, mun ibu sakit di masa tua, anak belum tentu seperti itu. Banyak orang tua yang adek pulang, mama rindu pingin ketemu, pekan depan mah masih sibuk. Itu. Maka kenapa kita minta diberikan kesehatan. Yang kedua pikun. Pikun teh itu penyakit yang aduh terkadang kasihan yang pikun teh Bu. Dan ingat Bu, sekarang mah pikun teh bukan yang tua saja. Zaman sekarang mah nu muda ge Pak banyak nu pikun. Dari mana Ustadz tahu? Banyak yang nge-WA bukan istrinya. Jadi istri orang di WA, ari istri sorangan tada dijawab WA na eta teh pikun.
Ya. Ari ke istri orang lain, mau kemana bu? Ayo diantar, diajakan. Ari istri sorangan, Pak antar ke pasar, sorangan we naik angkot gitu. Eta teh pikun Pak. Jadi kalau ada bapak-bapak pulang bukan ke rumah istrinya, malah pulang ke rumah orang lain, eta meureun pikun eta teh. Leres bu, termasuk ibu-ibu. Anu sok ngaweaan laki-laki lain, senyum ke laki-laki lain, ari suami sorangan dipolototan wae. Meureun pikun eta teh. Ya. Oh enggak ada di sini, enggak ada. Insyaallah. Ini mah ahli-ahli pengajian. Ayo bu, maka saya tanya ke bapak saya, apa sih amal atau rahasianya Pak? Ternyata yang salah satu yang saya perhatikan, bapak saya itu rajin baca Quran. Rajin baca Quran. Pulang dari masjid subuh, karena ke masjidnya itu terkadang jam 3. Ayo Pak, maju ke depan Pak, biar cepat masuk surga Pak. Ya. Lanjut, Kang, kalau udah datang kasih tahu. Baik Bu, sampai apa barusan? Sampai pikun. Ya menarik, jadi nanti Bapak Ibu kalau ada istrinya ketemu gitu udah tinggal maafkan, oh istri saya sedang pikun kayaknya. Ya. Jadi bapak saya itu setelah saya teliti Bu, rajin baca Quran. Sampai saya tanya, Pak berapa kali khotam Quran biasanya? Apa jawab bapak saya dengan lugunya? Dia mengatakan, geus kolot kieu mah loba malesna dibanding rajinna. Emang centeh sabaraha kali Pak males teh? Keur males mah 4 kali saminggu. Mohon maaf bukan seminggu, sebulan. 4 kali sebulan. Amun kerajin, alhamdulillah mun rajin mah 6 kali sebulan. Jadi 6 kali khotamnya sebulan. Keur naon? Keur rajin. Lamun keur malas 4 kali sebulan khotamnya. Oh, makanya saya mikir ya Allah, kalah ternyata saya oleh bapak saya yang 95 tahun. Ya. Sehingga amalan itulah salah satunya yang membuat Allah memberikan kesehatan kepada beliau, menjauhkan dari penyakit pikun bagi beliau. Maka kalau kita sekarang mengatakan bahwa surga kita bisa didapat dengan baca Quran, ingat sekali lagi, banyak orang yang lebih banyak membacanya daripada kita. Banyak orang yang lebih hafal Al-Quran daripada kita. Kan orang ada yang udah hafal 30 juz dan banyak Bapak Ibu. Ya. Kita baru berapa? Juz 30. Orang lain 30 juz. Kita juz kan hanya dibalik ya. Tapi bedanya itu 29 itu. Ya. Bahkan yang menarik kita juz 30 aja dari dulu beres-beres. Dengan alasan gesepuh. Ya, udah tua madu susah Pak Ustadz ngapalkeun teh. Ngapalkeun ieu pohon nu kamari. Gitu. Ya. Amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lam. Hanya kadinya itu aduh menilieur gitu. Ngapalkeun anaba ternyata belok ke atas kasur. Lila-lila aku mah cek urang, baiklah teu apal ge, da Allah mah moal nanya apal jeung henteu, aduh. Rasa. Watini kana wal asri. Illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahu akbar. Bari mikir ruku teh. Nah, asa pendeknya. Aduh ya Allah. Jadi kita mau membanggakan Al-Quran, jauh Bu. Sodakoh sama. Orang lain mah ada yang bisa bangun masjid sendirian 1 miliar, 2 miliar, 1 triliun. Kita alhamdulillah, qadarullah, setiap saat selalu menyisihkan sebagian harta kita.
tapi belum berani mengeluarkan yang lebih besar. Makanya ada yang istiqomah dari dulu sampai sekarang 2000 kenceleng. Bapak-bapak rekam masjid dari dulu sampai sekarang istiqomah 2000. Sampai mau ke masjid, mah minta uang berapa? 17.000. Hah? Istri nage rewas nggak dengan 17.000 tuh. Kan biasanya 2.000. 17.000. Bapak gede-gede tuh yang biasa ge 2.000. 2.000 ke kenceleng, 15 ke rokok. Oh. 15 buat rokok, 2.000 ke masukin ke sini 2.000. Kadia 15. Hari masuk ke masjid dengar khutbah langsung bapak kepalanya leungit pak. Lep. Nundutan. Kenceleng lewat ditepuk sama yang sebelah langsung bangun tanpa mikir masuk ke saku. Keluarin uang tanpa dilihat karena yakin 2.000. Karena malu ditutup tuh masukinnya. Makanya kenapa bapak mau masukin kenceleng ditutup aslina era leutik. Dalam mun gede mah set. Gitu. Mun gede mah. Makanya kenapa kenceleng-kenceleng kita rata-rata terbuat dari kayu. Era laleutik pak. Dalam mun gede mah ku akrilik pak. Meh katingali bareureum bariru gitu. Ayeuna aya ditutup angger disada kolon terang disada. Ya. Ditutup tuh pak, udah dimasukin, geser kencelengnya, nunutan deui. Beres khutbah, beres sholat, salam, langsung ke warung. Apa yang kepikiran? Rokok. Datang ke warung, rokok sabungkus, kasih sabungkus, ngasih uang 2.000. Kumaha ceuk boga warung, Pak masa sebungkus 2.000? Wah 15, ini pas lihat selembar. Dia ambil sambil mikir, baru dia sadar, kayaknya salah. Apa ucapan yang keluar dari lisan bapak kira-kira? Pak, kira-kira apa? Astagfirullahalazim, salah ngasupkeun. Coba sodakoh gede istighfar. Ai istighfar teh keur sodakoh gede keur nyieun dosa, Pak. Urang mah sodakoh gede teh asa nyieun dosa, Pak. Makanya astagfirullahaladzim salah ya mah. Harusnya mah Alhamdulillah hari ini saya dipaksa oleh Allah. Allah tahu saya kikir. Allah tahu saya pelit. Sedekah 2.000 lebih mahal beli rokok. Hari ini Allah menunjukkan jalan yang benar. Sedekah lebih besar dibanding beli rokok. Sabatang we aya nama rokona gitu. Itu hebat pak. Tapi yang lebih repot apa coba? Balik deui ka masjid. DKM keur ngaritung duit, hapunten Pak DKM. Sanes teu isin abdi teh, geus puguh eueuh ka era. Lain teu isin abdi teh. Ieu nanggung tos nyanak rokok sabungkus ka warung. Ai artos lebat ngalebetkeun. Da abdi ge apal artos abdi mah dilipet nu 15. Aduh, aya teu balik ka masjid, wajahna berubah Pak. Ti mimiti ngarokok nepi balik ka imah, jamotrot we. Cek pamajikan anak, kunaon bapak balik Jumatan teh sigeun wah keuheuh salah ngasupkeun duit aing. Emang kunaon? Pan ku mamah dibere 17, 15 ke rokok, 2.000 ke kenceleng. Kalah salah ngasupkeun geura, gelo teh, gelo cenah apa? Repot. Dan itu teh boleh jadi Pak, inget terus itu teh. Nanti ngobrol jeung teman-temanna begitu ningali rokok kabayang deui eta nu 15.000. Urang mah kamari euy Jumatan, bener-bener katipu naon salah ngabuskeun. Jadi ngomongnya teh kerugian we terus. Padahal hakikatnya itu diberi keselamatan oleh Allah. Asli itu kalau kita sekarang mengandalkan sedekah itu yang bisa beli surga, jauh Bu. Jauh Pak, jauh. Maka sekali lagi yang bisa memasukkan kita ke dalam surga itu hanya rahmat Allah. Maka pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara mendapatkan rahmat Allah? Ya. Jadi bagaimana cara mendapatkan rahmat? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 132. Surat apa? Ayat 132. Tentang apa? Cara mendapatkan rahmat Allah. Nah, minimal kalau ngaji teh ngapalkeun kitu we Bu. Surat Al-Imran ayat 132 tentang cara mendapatkan rahmat Allah. Nah, gitu.
Jadi nanti kalau ibu di rumah, gimana ya biar saya dapat rahmat Allah, anak saya dapat rahmat Allah, ingat langsung Al-Imran 132. Bagaimana kata Allah? Al-Imran ayat 132, wa ati'ullaha war rasul la'allakum turhamun. Dan taatilah Allah dan taatilah Rasulullah la'allakum turhamun, agar kamu sekalian mendapatkan rahmat Allah. Jadi cara mendapatkan rahmat Allah itu hanya dengan taat terhadap perintah-perintah Allah dan taat mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah. Maka apa yang diperintahkan Allah? Banyak, Ibu. Nah, pagi ini sebagaimana tema disebutkan, salah satu cara menjemput rahmat Allah itu dengan cara menyambungkan tali silaturahmi. Apa menyambungkan tali silaturahmi itu? Menyambungkan kanyaah cek orang Sunda mah. Nyambungkan rasa kadedeh nu didasari karena Allah. Makanya kita biasanya setelah Idul Fitri gini kan punya sok aya cara halal bihalal. Eta teh Bu bahasa Arab nu urang Arab ge teu bisa nerjemahkeun. Halal bihalal teh. Tapi itu teh halal bihalal teh bener dari bahasa Arab tapi sudah dimasukkan atau sudah di apa ya bahasanya dikonversi kepada bahasa Indonesia, Pak. Makanya teu kudu di naon sih artina halal bihalal teu kudu gampang nama kieu we. Halal bihalal teh silaturahmi gitu we. Da silaturahmi ge sabenerna dina bahasa Arab, Pak. Ya, silaturahim. Makanya teu kudu dipermasalahkeun lamun anu ngomong silaturahmi, silaturahim. Sabab dua nana oge punten tina bahasa Arab tapi geus diadop ke bahasa Indonesia. Dalamun ngomong bahasa Arab nama kuduna kieu silaturrahim. Tak gitu, Pak. Amun erek ngomong pakai bahasa Arab. Pan dina bahasa Arab mah weuh Pak mah nya roja bara. Lain rahim tapi rahim dan nyebutnya harus benar tajwidnya silaturrahim tapi teu enakeun. Ayo Bapak Ibu kita akan adakan acara silaturrahim teu ngeunaheun, Pak. Makanya meh gampang kurang Indonesia mah halal bihalal. Silaturahmi gitu kan punya silaturahim. Tapi makna yang paling dalamnya apa? Menyambungkan rasa kanyaa. Ini bicara tentang hubungan manusia dengan manusia. Yang kita akui, kita sadari seringkali hubungan di antara kita itu Pak suka terputus. Suka apa? Terputus. Sehingga kenapa ada kalimat silah. Silah itu menyambungkan rahim kasih sayang atau rahmi kasih sayang. Karena Allah tahu yang namanya manusia seperti kita. Kalau menjaga yang namanya hubungan kasih sayang. Belum tentu bisa seterus dan selama-lamanya. Akan terkena dengan penyakit yang bisa memutuskan silaturahim itu. Mungkin dengan kebencian. Mungkin dengan kedengkian, mungkin dengan salah bicara dan lain sebagainya. Maka Allah memfasilitasi ibadah kepada sesama manusia untuk kembali menyambungkan yang putus itu dengan istilah silaturahim. Makanya kata Nabi, silaturahim itu bukan memberi kepada orang yang suka memberi. Bukan senyum kepada yang senyum. Tapi silaturahim itu senyum kanu baeud mere kanu kopet. Ya Pak. Ayeuna Bapak boga CS. Bager ka Bapak. Jajan di jajanan. Terus hiji waktu Bapak boga rezeki mere deui ka manehna. Eta mah Pak ngajaga, ngarawat. Ibu memberi kepada orang yang suka memberi. Teu pake tenaga Bu, teu kudu mikir. Tapi kalau harus memberi kepada yang kikir, mikir sataker kebak. Bere entong, bere entong, bere entong. Itu kan. Mama, nah si ibu itu tadi kirim. Kaneng, manehna ge tarang ngirim setek ka urang. Ya kan? Senyum kepada orang yang benci. Waduh Masya Allah, berat Bu. Berat. Berat.
Assalamualaikum ibu. Salam. Ya Allah. Sampai ada ibu-ibu nu seuri pas dijawabna siga kitu, kumaha bari ngaleos, kaduhung seuri, kaduhung. Padahal seurina geus kaduhung. Ya, enggak Bu. Mama, kenapa sih mama baik ke ibu itu? Padahal kan si ibu itu mah selama ini ke kita enggak baik. Dek, Allah memerintahkan kita berbuat baik. Masalah orang tidak baik itu urusan dirinya. Kita mah baik aja kepada orang. Nah, itu silaturahim, Pak. Makanya tidak akan pernah terjalin silaturahim kalau dalam hati masih ada kedengkian, kalau dalam hati masih ada kebencian. Maka silaturahim itu bukan mempertemukan tangan dengan tangan, tapi silaturahim itu menemukan atau mempertemukan hati dengan hati. Tangan dengan tangan mah bisa Bu, ya kan? Ibu salaman, ada halal bihalal di RT, semua sallallahu ala Muhammad salam. Tapi begitu bubar, kaduhung lewat kabelah dinya, sugan teh si ibu eta eueuh, aduh, gitu. Alhamdulillah guru kita datang. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, jadi silaturahim itu salah satu cara menjemput rahmat. Tapi syaratnya sambungkan silaturahim itu atas dasar kasih sayang yang dilandasi keikhlasan dalam hati. Alhamdulillah guru kita telah datang, selamat datang AA. Alhamdulillah. Baik Ibu, saya tutup dulu kajiannya. Jadi kesimpulan yang saya sampaikan, iya Bu harus langsung. Kesimpulan yang bisa saya sampaikan dari kajian awal ini, pertama ingat kita semua butuh rahmat Allah. Karena rahmat Allah lah kita bisa memasuki surga. Bagaimana cara mendapatkan rahmat Allah? Di antaranya adalah Al-Imran 132. Taatilah Allah dan taatilah Rasulullah. Maka di antara perintah Allah adalah menyambungkan hubungan silaturahim. Mudah-mudahan pasca Idul Fitri, pasca Ramadan kita termasuk orang-orang yang selalu diberikan kasih sayang Allah. Demikian ibu bapak sekalian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan Allah ridho dengan apa yang kita lakukan hari ini. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.